Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita karunia dan rahmatnya sehingga kita semua bisa diberi kesempatan untuk belajar bersama pada hari ini. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu seperti sekarang ini. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah hadis Tarbawi Ibu Nur Laila Saldila STHI MPD, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa pula kepada teman-teman semua yang mudah-mudahan selalu dilancarkan dan dimudahkan dalam mencari ilmunya. Teman-teman yang saya hormati, di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di dunia pendidikan, pasti kita semua pernah merasakan yang namanya diajarkan oleh berbagai macam guru. Contoh, ada seorang guru yang mempunyai ilmu tinggi, tapi mungkin dari segi cara penyampaiannya kurang nyaman. Ada juga guru yang sederhana, tapi sikapnya adil, sabar, dan bisa membuat kita merasa dihargai. Kita bisa melihat teman-teman, bahwa menjadi seorang pendidik bukan hanya sekedar menyampaikan ilmu, tapi juga dari segi sifat dan kepribadian yang dimiliki. Pada dasarnya menjadi seorang pendidik bukan hanya sekedar menyampaikan pelajaran, tetapi juga menjadi contoh dalam sikap dan perilaku bagi peserta didiknya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sifat dan kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Dan pada pembahasan kali ini kita akan fokus membahas pada 3 sifat utama, yaitu 1. Menyampaikan ilmu atau balik, 2. Adil, dan 3. Rendah hati atau tawadhu. Teman-teman, 3 hadis ini bukan hanya tentang teori saja, tapi juga diajarkan langsung dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman bagi diri kita sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik, khususnya sebagai seorang pendidik. Baik teman-teman, kita mulai dari sifat yang pertama. Kalau dipikirkan, apa sih tugas pertama seorang pendidik? Tentu jelas teman-teman, yaitu menyampaikan ilmu. Tetapi dalam Islam, menyampaikan ilmu itu bukan hanya sekedar tugas biasa, melainkan sebuah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, kita masuk ke poin pertama ya, yaitu menyampaikan ilmu atau balik. Teman-teman, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin min nar, yang artinya barang siapa yang menyembunyikan ilmu saat ditanya seseorang, ia akan dikendalikan dengan tali kendali api neraka di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud. Teman-teman, Rasulullah SAW aja mengingatkan, barang siapa yang mempunyai ilmu tapi ia sembunyikan, maka nanti ia akan disiksa di hari kiamat dengan siksaan yang amat berat. Teman-teman, hadis ini juga menegaskan loh bahwa ilmu itu adalah amanah, bukan sesuatu yang boleh disimpan sendiri. Dalam Islam, seseorang yang mempunyai ilmu, khususnya seorang pendidik, itu mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran, mengajarkan ilmu dengan jujur, juga tidak menutup-nutupi informasi yang bermanfaat. Untuk apa sih ini penting? Karena ilmu bukan hanya untuk diri sendiri saja teman-teman, tapi juga untuk kemaslahatan orang banyak. Teman-teman, kalau ilmu disampaikan, orang lain juga jadi menambahkan wawasan yang luas, pemahaman baru, juga ilmu berkembang, apalagi juga kita mendapatkan pahala yang terus mengalir loh teman-teman, Masya Allah. Tetapi jika ilmu itu tidak disampaikan, kalau ilmu tidak disampaikan, kita juga mendapatkan dosa karena tidak menjalankan amanah.
terus juga orang lain selalu stuck di ketidaktahuannya, kebaikan jadi terhambat. Maka pesan penting untuk seorang pendidik adalah harus dermawan dalam ilmu. Karena ilmu yang dibagikan justru akan semakin membuat kita berkah dan juga berkah untuk si muridnya. Setelah pentingnya menyampaikan ilmu, teman-teman, ada hal lain yang gak kalah penting di dunia pendidikan. Peserta didiknya. Disinilah pentingnya sikap adil agar tidak ada yang merasa dibeda-bedakan. Dari itu, sekarang kita masuk kepada poin kedua, yaitu bersikap adil atau i'tidal. Oleh An-Nasa'i yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, i'dilu baina auladikum, yang artinya berlakulah adil di antara anak-anakmu atau peserta didikmu. Hadis riwayat An-Nasa'i. Teman-teman, Rasulullah SAW aja memerintahkan untuk bersikap adil. Bahkan dalam hal sederhana aja, contohnya dalam memberi makanan untuk anak-anak itu tidak boleh pilih kasih, teman-teman. Teman-teman, hadis ini mengajarkan bahwa keadilan adalah dasar dalam memperlakukan orang lain, termasuk dalam dunia pendidikan. Adil bukan berarti harus sama persis, tapi memberikan sesuai haknya dan tidak memihak. Teman-teman, seorang pendidik itu harus memberikan perhatian yang secara rata, tidak boleh membeda-bedakan, menilai berdasarkan usaha dan kemampuannya, bukan karena suka atau tidak suka. Kenapa sih sikap adil itu penting? Karena sikap tidak adil itu bisa menimbulkan rasa iri, membuat murid tidak nyaman. Maka sebaliknya pun begitu, teman-teman. Jika seorang pendidik bersikap adil, murid pun akan merasa ia dihargai, belajar akan menjadi kondusif, hubungan menjadi lebih baik. Pesan penting untuk seorang pendidik, keadilan itu membuat pendidikan jadi lebih manusiawi. Dan teman-teman, selanjutnya seorang pendidik menyampaikan ilmu dan bersikap adil. Ada satu sifat lagi loh yang membuat ilmu menjadi lebih bermakna dan berkah, yaitu bagaimana sikap ia terhadap ilmu yang dia miliki. Ketiga, yaitu tawadhu atau rendah hati. Teman-teman, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, fa inna minal ilmin an yaqula lima la ya'lam Allahu a'lam, yang artinya termasuk bagian dari ilmu adalah saat seseorang berkata Allah lebih tahu terhadap apa yang tidak diketahui. Hadis riwayat Bukhari. Teman-teman, Rasulullah SAW aja mengajarkan bahwa bagian dari ilmu adalah ketika seseorang Allah lebih mengetahui saat ia tidak tahu. Nah, teman-teman, hadis ini menunjukkan bahwa seorang berilmu itu harus punya sifat tawadhu, artinya tidak sombong dengan ilmu yang ia punyai, mau mengakui jika ia belum tahu, tidak merasa benar. Itu diantaranya. Karena semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya semakin sadar bahwa ilmunya masih terbatas, semakin terbuka untuk belajar. Intinya, pesan pentingnya untuk seorang pendidik, ilmu tanpa kerendahan hati bisa membuat seseorang jatuh dalam kesombongan. Mungkin hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang telah dibahas hari ini semoga bisa membawa manfaat dan jadi pengingat untuk kita semua. Yuk pelan-pelan kita mulai dari diri sendiri, belajar berbagi ilmu dan tetap rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum